Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang Country Risk Analysis. Sebelum mempresentasikan, izinkan saya memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Yang pertama ada Nurrahyun Fatmayani, Wanda Hamidah, Maulida Fatmawati, dan Desi Lailatul Syukuriyah. Yang pertama ada pengertian Country Risk. Resiko dapat didefinisikan sebagai bahaya yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Resiko adalah ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa, menurut Soekarto. Menurut Profesor Dr. Insinyur Sumarmo MS, suatu kondisi yang timbul karena ketidakpastian dengan seluruh konsekuensi tidak menguntungkan yang mungkin terjadi disebut risiko. Risk is the possibility of loss. Resiko adalah kemungkinan kerugian. Istilah possibility berarti bahwa probabilitas suatu peristiwa berada di antara 0 dan 1. Namun, definisi ini kurang cocok dipakai dalam analisis secara kuantitatif. Risk is uncertainty. Uncertainty dapat bersifat subjektif dan objektif. Resiko negara adalah resiko yang timbul karena perubahan ekonomi atau politik suatu negara yang berdampak pada negara lain yang akan berhubungan dengan negara tersebut. Misalnya, kerugian cadangan devisa suatu negara akan menyebabkan keterlambatan pembayaran pinjaman kepada bank kreditur di negara lain. Resiko negara merupakan potensi resiko sistematis yang memiliki suatu negara di mana investasi dilakukan. Selanjutnya, pentingnya analisis resiko. Analisis resiko negara dapat digunakan untuk memantau negara-negara di mana perusahaan multinasional saat ini melakukan bisnis atau beroperasi. Jika tingkat resiko negara dari suatu negara tertentu nilainya meningkat, perusahaan multinasional dapat mempertimbangkan untuk mendivisiasi anak perusahaan yang beralokasi di negara tersebut. Perusahaan nasional juga dapat menggunakan analisis resiko negara sebagai alat atau sarana pemilihan untuk menghindari melakukan usaha di negara dengan tingkat resiko yang tinggi. Analisis resiko negara merupakan proses berkelanjutan. Sebagian besar perusahaan multinasional tidak akan terkena dampak seluruh peristiwa tersebut. Tetapi perusahaan multinasional akan memperhatikan peristiwa yang mungkin berdampak pada industri atau negara di mana perusahaan multinasional tersebut beroperasi. Perusahaan multinasional juga memahami bahwa perusahaan tidak dapat menghilangkan eksposur atas semua peristiwa, tetapi saling tidak berupaya untuk membatasi eksposur atas peristiwa yang terjadi di negara tersebut. Pengukuran country risk. Terdapat beberapa indikator yang termasuk ke dalam pengukuran country risk sebagai berikut. Stabilitas politik, di mana indikator ini berfungsi untuk menentukan berapa lama rezim suatu negara akan bertahan dan kejelasan keinginan rezim tersebut untuk mendatangkan investasi asing dan menjamin kelangsungan investasi tersebut. Kedua, faktor ekonomi, di mana indikator lain yang sering dilakukan risiko politik termasuk faktor ekonomi seperti tingkat inflasi, keseimbangan defisit dan surplus pembayaran, dan pertumbuhan per kapita. Faktor ekonomi ini dijadikan sebagai indikasi apakah ekonomi suatu negara dalam keadaan baik atau memerlukan perbaikan yang akan menjadi pertimbangan bagi investor asing. Yang ketiga ada risiko politik dan ketidakpastian hak atas kekayaan. Kemungkinan dari pengambil alihan badan usaha oleh pemerintah, pembatasan penggunaan kekayaan, dan perubahan kebijakan pajak. Hal-hal tersebut mempengaruhi arus kas perusahaan dan berimbas kepada nilai dari perusahaan. Keempat, capital flight, di mana indikator penting suatu resiko politik yaitu capital flight yang tinggi. Capital flight berarti ekspor pendapatan penduduk suatu negara karena adanya kecemasan terhadap keamanan kapital. Hal ini terjadi karena beberapa alasan, antara lain peraturan pemerintah, kontrol, dan pajak yang menurunkan pendapatan dari investasi domestik. Pencegahan untuk capital flight antara lain dengan kebijakan ekonomi yang tangguh, sehingga para investor cenderung untuk menanamkan modal daripada menarik modal dari suatu negara.
faktor ekonomi dan politik yang mendasari country risk, yaitu faktor ekonomi dan politik yang berpengaruh terhadap resiko secara global terhadap suatu negara. Beberapa faktor penting yang menentukan performa ekonomi suatu negara dan tingkat resikonya antara lain fiscal irresponsibility, ketidakstabilan moneter, dan pengaturan sistem nilai tukar. Selanjutnya, penilaian country risk. Fungsi utama dari penilaian risiko negara adalah untuk mengantisipasi kemungkinan penolakan utang, default, atau penundaan dalam pembayaran oleh sovereign borrowers dari Burton and Inoue 1985. Penilaian risiko negara mengevaluasi ekonomi, keuangan, dan faktor politik dan interaksi mereka dalam menentukan risiko terkait dengan negara tertentu. Persepsi faktor-faktor penentu risiko negara penting karena mereka mempengaruhi pasokan dan biaya arus modal internasional. Menurut Brewer and Rivoli 1990, dalam menetapkan tingkat risiko negara, ICRG memperhitungkan 3 jenis risiko, yaitu risiko keuangan dengan bobot 25%, risiko ekonomi dengan bobot 25%, dan risiko politik dengan bobot 50%. Pembobotan itu menggambarkan bahwa komponen risiko politik mendominasi dibandingkan dengan risiko finansial dan ekonomi. Karena itu, apabila destabilitas politik meningkat, maka country risk pun akan meningkat secara. Selanjutnya, risiko politik secara umum dilihat sebagai risiko non-bisnis yang diperkenalkan oleh kekuatan politik. Bank dan perusahaan multinasional lainnya telah mengidentifikasi risiko politik sebagai faktor penting yang dapat mempengaruhi profitabilitas usaha internasional mereka. Risiko politik muncul dari peristiwa seperti perang, konflik internal dan eksternal, sengketa teritorial, revolusi yang menyebabkan perubahan pemerintahan, serangan teroris di seluruh dunia, faktor sosial termasuk kerusuhan sipil karena perbedaan ideologis, distribusi pendapatan yang tidak merata, dan bentrokan agama. Selain itu, risiko ekonomi dan keuangan juga komponen utama dari risiko negara, termasuk faktor-faktor seperti kemerosotan dalam produksi, peningkatan yang cepat dalam biaya produksi, dana asing tidak produktif diinvestasikan, dan kebijaksanaan pinjaman oleh bank asing. Perubahan ekonomi dan pengelolaan keuangan negara juga merupakan faktor penting yang dapat mengganggu aliran bebas modal atau sewenang-wenang dapat mengubah pilihan untuk investasi. Investor asing langsung juga prihatin terhadap gangguan untuk produksi, kerusakan pada instalasi, dan ancaman terhadap personil. Teknik penilaian country risk. Setelah perusahaan mengidentifikasi seluruh faktor mikro dan faktor makro yang perlu dipertimbangkan dalam penilaian risiko suatu negara, perusahaan tersebut mungkin ingin mengimplementasikan sistem untuk mengevaluasi faktor tersebut dan menentukan peringkat risiko suatu negara. Berikut ini beberapa teknik yang umum digunakan. Yang pertama, pendekatan daftar isian. Pendekatan daftar isian melibatkan dalam membuat penilaian atas seluruh faktor politik dan keuangan, baik makro maupun mikro yang memiliki kontribusi dalam penilaian risiko negara oleh suatu perusahaan. Peringkat dibuat pada daftar berbagai faktor keuangan dan politik, dan peringkat ini lalu dikonsolidasikan untuk memperoleh penilaian risiko negara secara keseluruhan. Beberapa faktor, seperti pertumbuhan PDB real, dapat diukur dari data yang tersedia, sementara data lain, seperti kemungkinan terjadinya perang, harus diukur secara subjektif. Yang kedua, teknik Delphi. Teknik Delphi melibatkan pengumpulan opini independen mengenai risiko negara tanpa melakukan diskusi kelompok dari para penilai, seperti karyawan atau konsultan luar yang memberi opini. Meskipun teknik Delphi dapat bermanfaat, namun teknik ini berdasarkan subjektif yang akan berbeda bagi tiap penilai. Yang ketiga, analisis kuantitatif. Setelah variabel keuangan dan politik diukur untuk suatu periode waktu, model analisis kuantitatif dapat digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik yang mempengaruhi tingkat risiko negara. Misalnya, analisis regresi dapat digunakan untuk menilai risiko karena analisis ini dapat mengukur sensitivitas variabel terhadap variabel lain. Meskipun model kuantitatif dapat mengukur dampak variabel terhadap variabel lain secara kuantitatif, namun model ini tidak selalu dapat memberikan indikasi adanya masalah pada suatu negara sebelum
masalah tersebut terjadi, terutama sebelum keputusan perusahaan untuk melaksanakan proyek di negara tersebut. Model ini tidak dapat mengevaluasi data subjektif yang tidak selalu dapat dinyatakan secara kuantitatif. Selain itu, tren historis dari berbagai karakteristik negara tidak selalu bermanfaat untuk mengantisipasi krisis yang akan datang. Yang keempat, kunjungan pemeriksaan. Kunjungan pemeriksaan melibatkan kunjungan ke suatu negara dan pertemuan dengan ofisial pemerintah, eksekutif bisnis, dan atau konsumen. Pertemuan seperti ini dapat mengklarifikasikan beberapa opini perusahaan yang tidak pasti mengenai suatu negara. Memang beberapa variabel seperti hubungan antar negara mungkin sulit untuk dinilai tanpa kunjungan ke negara setempat secara langsung. Dan yang kelima, kombinasi berbagai teknik. Penelitian dari 193 perusahaan yang banyak melakukan bisnis asing menemukan bahwa lebih dari separuh perusahaan tersebut tidak memiliki metode formal untuk menilai risiko negara. Namun, hal ini tidak berarti bahwa mereka mengabaikan penilaian risiko negara, namun tidak ada metode yang paling unggul untuk digunakan. Akibatnya, banyak perusahaan multinasional menggunakan berbagai teknik. Bisa menggunakan pendekatan daftar isian untuk membuat peringkat risiko negara secara menyeluruh, lalu menggunakan teknik Delphi, analisis kuantitatif, dan kunjungan pemeriksaan untuk memberikan peringkat atas berbagai faktor tersebut. Yang selanjutnya, elemen risiko politik. Beberapa karakteristik risiko suatu negara dapat secara signifikan mempengaruhi kinerja, dan perusahaan multinasional harus mempertimbangkan besarnya pengaruh karakteristik tersebut. Bentuk country risk yang ekstrem memungkinkan bahwa negara setempat akan mengambil alih anak perusahaan. Pada beberapa kasus pengambil alihan, sejumlah kompensasi diberikan dengan jumlah yang ditentukan oleh negara setempat. Pada kasus lain, aset disita tanpa diberikan kompensasi. Berikut merupakan bentuk umum risiko politik. Yang pertama, sikap konsumen di negara setempat. Bentuk risiko politik yang paling ringan bagi seorang eksportir adalah kecenderungan warga atau masyarakat untuk membeli barang produksi lokal saja. Meskipun eksportir memutuskan untuk mendirikan anak perusahaan di negara asing, filosofi warga atau masyarakat tersebut dapat menghalangi keberhasilan perusahaan multinasional. Seluruh negara memiliki kecenderungan untuk mendorong konsumen untuk membeli produksi dari produsen lokal. Produsen multinasional yang mempertimbangkan untuk memasuki pasar asing harus memonitor kesetiaan pelanggan terhadap produk lokal. Jika konsumen sangat setia dengan produk lokal, maka strategi kerjasama dengan perusahaan lokal mungkin lebih menguntungkan dibanding dengan ekspor. Yang kedua, tindakan pemerintah setempat. Berbagai tindakan pemerintah setempat dapat mempengaruhi arus kas suatu perusahaan multinasional. Misalnya, pemerintah setempat dapat mengenakan standar pengendalian polusi yang mempengaruhi biaya dan pajak perusahaan tambahan yang pada akhirnya akan berpengaruh pada laba setelah pajak. Beberapa perusahaan multinasional menggunakan tingkat pergantian pejabat pemerintah atau filosofi negara sebagai pendekatan atas resiko politik suatu negara. Meskipun hal ini dapat mempengaruhi secara signifikan arus kas masa depan, namun bukan merupakan cerminan risiko politik yang layak. Anak perusahaan tidak selalu terpengaruh oleh pergantian pemerintahan. Selain itu, suatu anak perusahaan dapat dipengaruhi oleh kebijakan baru pemerintah setempat atau perubahan sikap terhadap negara asal anak perusahaan. Meskipun pemerintah setempat tidak beresiko akan diganti, pemerintah setempat dapat menggunakan berbagai cara untuk mengarahkan operasional perusahaan multinasional agar sejalan dengan tujuan. Selain itu, pemerintah dapat mengharuskan atau mewajibkan fasilitas sosial atau pengendalian tertentu. Seluruh tindakan ini mencerminkan risiko politik. Dalam hal tindakan tersebut mencerminkan karakteristik politik suatu negara yang dapat mempengaruhi kas perusahaan multinasional. Yang ketiga, pembatasan pengiriman dana. Anak perusahaan dari induk perusahaan seringkali mengirim dana kembali ke kantor pusat untuk melunasi pinjaman, pembelian perlengkapan, beban administrasi, atau tujuan lainnya. Pada beberapa kasus, pemerintah setempat dapat memblokir pengiriman dana yang akan memaksa anak perusahaan melakukan proyek yang tidak optimal. Alternatif lain, perusahaan multinasional dapat menginvestasikan dana dalam sekuritas lokal untuk memperoleh imbal hasil sementara dana yang sedang diblokir. Namun, pengambilan tersebut mungkin lebih kecil dari yang dapat diperoleh jika dana dikirim kembali ke anak perusahaan. Yang keempat, mata uang yang tidak dapat ditukar.
Beberapa pemerintah tidak mengizinkan mata uang setempat ditukar menjadi mata uang lainnya. Karenanya, laba yang dihasilkan oleh anak perusahaan pada negara tersebut tidak dapat dikirim kembali pada induk perusahaan melalui pertukaran mata uang. Jika mata uang tidak dapat ditukar, maka induk perusahaan harus menukar uang tersebut dengan barang untuk memperoleh keuntungan dari proyek yang dilakukan di negara tersebut. Yang kelima, adanya perang. Beberapa negara memiliki kecenderungan untuk terlibat konflik berkepanjangan dengan negara tetangganya atau sedang mengalami kekacauan di dalam negeri. Hal ini dapat mempengaruhi keselamatan dari karyawan di anak perusahaan atau tenaga pemasaran yang berusaha memenuhi pasar ekspor bagi perusahaan multinasional. Selain itu, negara yang terancam perang umumnya memiliki siklus bisnis yang fluktuasi sehingga arus kas perusahaan multinasional yang berasal dari negara tersebut menjadi lebih tidak pasti. Serangan teroris di Amerika Serikat pada tanggal 11 September 2001 memberikan dampak buruk karena kemungkinan eksposur dari serangan teroris terutama jika anak perusahaan berlokasi di negara yang penduduknya anti Amerika Serikat. Meskipun perusahaan multinasional tidak terkena dampak perang secara langsung, perusahaan multinasional mungkin perlu mengeluarkan biaya untuk menjamin keselamatan karyawannya. Meningkatkan suku bunga karena banyaknya dana yang dibutuhkan untuk membiayai pengeluaran militer juga dikhawatirkan oleh perusahaan multinasional. Beberapa prediksi lebih pesimis juga memperkirakan kemungkinan biaya perlengkapan yang lebih tinggi dan kemungkinan dampak tingginya inflasi atau suku bunga Amerika Serikat terhadap kurs. Dengan mempertimbangkan seluruh ketidakpastian ini, perusahaan multinasional membatasi ekspansinya hingga dampak perang terhadap harga minyak, defisit penanganan antara negara lain sudah lebih jelas. Yang keenam, adanya birokrasi. Faktor atau elemen country risk lainnya adalah birokrasi pemerintah yang dapat mempersulit bisnis perusahaan multinasional. Meskipun tidak terlihat relevan, faktor ini merupakan penentu utama bagi perusahaan multinasional saat mempertimbangkan proyek Eropa Timur pada awal tahun 1990-an. Beberapa pemerintah Eropa Timur tidak terlalu berpengalaman dalam memfasilitasi masuknya perusahaan multinasional ke pangsa pasar mereka. Yang ketujuh, korupsi. Korupsi dapat berdampak negatif pada bisnis perusahaan multinasional karena akan meningkatkan biaya untuk melakukan usaha atau mengurangi pendapatan perusahaan multinasional. Berbagai bentuk korupsi dapat terjadi antar perusahaan atau antar perusahaan dengan pemerintah. Misalnya, suatu perusahaan multinasional kehilangan pendapatan karena kontrak pemerintah diberikan kepada perusahaan lokal yang menyuap pegawai pemerintah. Namun, undang-undang korupsi dan penerapannya berbeda di setiap negara. Namun, sebagai contoh, di Amerika Serikat sangat ilegal untuk melakukan pembayaran ke pejabat tinggi pemerintah dengan mengharapkan imbalan berupa bentuk bantuan politik. Tetapi sah bagi perusahaan Amerika Serikat untuk berkontribusi dalam kampanye pemilihan. Selanjutnya, indikator country risk dan kesehatan ekonomi. Tingkat country risk yang tinggi dapat dilihat dari tingkat defisit pemerintah yang tinggi, jumlah uang yang beredar cukup banyak, pembelanjaan pemerintah tinggi yang memicu rendahnya penerimaan, pengaturan harga, pajak pendapatan, pembatasan perdagangan, tingkat pajak yang tinggi, kepemilikan perusahaan oleh pemerintah, ketidakadaan institusi pemerintah yang mendasar. Sedangkan untuk indikator positif terhadap kesehatan ekonomi ada struktur insentif yang sesuai dengan risiko yang dihadapi, struktur legal yang mendorong perkembangan pasar, regulasi yang minimal, adanya ekonomi terbuka, dan kebijakan ekonomi makro yang stabil. Kasus Bank Senturi mencuat ketika pemerintah melalui lembaga penjamin simpanan menyuntikkan modal sebesar 6,76 triliun untuk menyelamatkan bank tersebut. Jumlah ini menjadi begitu besar dan menarik perhatian masyarakat karena dana penyelamat Bank Senturi semula diperkirakan hanya sebesar 632 miliar. Kenaikan jumlah ini mengakibatkan berbagai tudingan kepada Bank Indonesia dan Departemen Keuangan sebagai penentu kebijakan penyelamatan Bank Senturi pada 20 November 2018 melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Dari kasus ini, isu utama yang dipermasalahkan adalah mengenai tepat atau tidaknya keputusan penyelamatan Bank Senturi oleh pemerintah pada November 2008. Pemerintah melalui BI dan Departemen Keuangan berpendapat bahwa penyelamatan Bank Senturi melalui suntikan dana tersebut sudah tepat dengan alasan untuk menghindari risiko sistemik yang mungkin timbul dari ditutupnya bank tersebut sehingga dikhawatirkan terulangnya kembali krisis keuangan seperti tahun 1998 lalu. Atas keputusan ini, banyak pihak menilai bahwa keputusan menyelamatkan Bank Senturi tidak tepat. Selain menggunakan uang negara yang merupakan uang rakyat, alasan mengenai kemungkinan terjadi risiko sistemik kurang bisa dipertanggungjawabkan.
Menurut pihak yang tidak setuju dengan penyelamatan bank ini, ditutupnya Bank Senturi tidak akan mengganggu kestabilan sistem perbankan negara kita, karena secara market share Bank Senturi hanya mempunyai 0,1 jumlah nasabah perbankan di Indonesia. Selain itu, aset Bank Senturi hanya berjumlah 0,3% dari total aset perbankan Indonesia. Mereka juga yakin bahwa penutupan Bank Senturi tidak akan menimbulkan ras pada sistem perbankan nasional ataupun terulangnya krisis keuangan pada tahun 1998. Isu lain yang muncul terkait suntikan dana tersebut adalah adanya dugaan penyelewengan terhadap suntikan modal tersebut yang mengalir ke pihak-pihak tertentu. Banyak pihak meragukan kebenaran aliran modal tersebut karena adanya benturan kepentingan. Adanya benturan kepentingan ini menyebabkan keputusan untuk menyelamatkan Bank Senturi ditengarai hanya untuk menyelamatkan deposan-deposan besar dan bukan untuk menyelamatkan sistem perbankan. Waktu itu, alasan utama pemerintah untuk menyelamatkan Bank Senturi adalah kekhawatiran akan terjadi sistem risk dan ras pada sistem perbankan nasional. Penutupan Bank Senturi pada waktu terjadinya krisis keuangan global November 2008 dikhawatirkan membawa dampak berantai yang parah seperti kasus 1998. Penutupan Bank Senturi diperkirakan akan mengakibatkan kepanikan pada nasabahnya. Kepanikan ini mendorong nasabah-nasabah lain akan berbondong-bondong menarik uangnya pada banyak bank, terutama bank-bank kecil sekelas Senturi, dan memindahkan ke bank-bank yang lebih besar. Penarikan besar-besaran ini mengakibatkan bank yang pada awalnya sehat menjadi ikut bermasalah dan mengalami masalah likuiditas. Sebagai akibatnya, bank ini akan berusaha mencari pendanaan dengan meminjam dana dari bank-bank besar. Dalam hal ini, bank besar cenderung lebih berhati-hati dalam mengucurkan dananya, sehingga bank kecil semakin terdesak karena kesulitan memperoleh likuiditas. Sistem perbankan akan mengalami ras dan mengakibatkan naiknya suku bunga pinjaman. Selain itu, akan terjadi banyak kredit macet sehingga nasabah akan mengalami kerugian dan sektor industri juga akan terkena dampaknya. Sebagai akibatnya, bank besar pun akan terkena dampaknya dan terjadilah kelumpuhan sistem perbankan. Akibat lebih jauh adalah merosotnya kredibilitas sistem perbankan nasional sehingga akan terjadi capital outflow secara besar-besaran. Hal ini akan berpengaruh terhadap investasi nasional, country risk, dan sistem ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Definisi systemic risk adalah resiko kegagalan salah satu peserta dalam memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo sehingga menyebabkan peserta lain juga mengalami kesulitan likuiditas yang pada gilirannya menjadi tidak mampu memenuhi kewajibannya. Bank Indonesia mendasarkan dampak kriteria sistem risk pada 5 hal, yaitu dampak pada institusi keuangan, dampak pada pasar keuangan, dampak pada sistem pembayaran, dampak pada psikologi pasar, dan dampak kepada sektor real. Di sisi lain, masalah yang terjadi pada Bank Senturi tidak akan menjadi systemic risk, ataupun jika terjadi systemic risk akan mempunyai probabilitas yang relatif kecil bagi perekonomian dan perbankan apabila terjadinya tidak bersamaan dengan krisis global. Dengan demikian, selain faktor internal dari suatu bank tersebut, kemungkinan terjadi systemic risk akan sangat bergantung dari kondisi eksternal seperti kondisi perekonomian secara umum, stabilitas perbankan, stabilitas politik dan keamanan, dan sebagainya. Namun demikian, perlu diingat bahwa systemic risk itu akan selalu melekat dalam dunia perbankan. Hanya saja kemungkinan terjadi systemic risk itu sangat bervariasi tergantung dari keadaan internal dan eksternal dari perbankan itu sendiri. Karena sifatnya yang melekat pada sistemik perbankan, sistemik risk tidak serta-merta bisa dihilangkan. Untuk itu, tindakan yang bisa dilakukan adalah langkah-langkah antisipasi, pengelolaan risiko yang baik, dan penerapan kebijakan yang tepat untuk menangani masalah-masalah seperti yang terjadi terhadap kasus Bank Senturi. Sistemik risk dan risiko keuangan negara, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, terjadinya systemic risk akan menyebabkan efek yang buruk bagi perekonomian. Jika systemic risk yang dikhawatirkan benar-benar terjadi, maka semua potensi kerugian yang awalnya hanya sebuah kemungkinan akan terjadi. Kerugian ini akan berakibat pada keuangan negara baik secara langsung ataupun secara tidak langsung. Secara langsung, pemerintah harus mengeluarkan anggaran untuk menyelamatkan dan mengembalikan dana-dana para nasabah. Secara tidak langsung, pemerintah akan mengeluarkan biaya yang besar untuk memulihkan perekonomian melalui berbagai instrumen kebijakan baik moneter maupun fiskal. Selain itu, memburuknya situasi perekonomian akan menyebabkan menurunnya penerimaan negara dari sektor pajak.
penurunan dari sisi penerimaan dan peningkatan dari sisi pengeluaran merupakan risiko fiskal yang bersifat langsung dan dirasakan dampaknya secara langsung. Secara tidak langsung, kerugian yang ditimbulkan karena systemic risk tersebut akan berpengaruh terhadap kemajuan negara di masa depan. Akan diperlukan sumber daya yang jauh lebih banyak untuk bisa mengejar ketertinggalan yang terjadi. Selain itu, dampak sistemik ini dikhawatirkan akan menyebabkan banyak perjanjian-perjanjian yang default dan mengharuskan negara mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk membayarnya. Dampak yang lebih luas dan lebih besar bisa saja terjadi dan mengakibatkan kerugian yang tidak pernah diperkirakan sebelumnya seperti krisis tahun 1999. Dalam kasus Senturi dapat kita lihat bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah menyebabkan pemerintah harus mengeluarkan dana talangan sebesar 6,76 triliun untuk mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar yang diperkirakan mencapai 30 triliun. Artinya jika pemerintah tidak melakukan bailout terhadap Bank Senturi, kemungkinan kerugian dan biaya yang harus ditanggung oleh pemerintah diperkirakan akan membengkak dan mencapai 30 triliun. Dana talangan tersebut berasal dari LPS yang modal awalnya berasal dari keuangan negara, sehingga kasus seperti ini mempunyai dampak resiko kepada keuangan negara secara langsung. Pengelolaan risiko. Melihat potensi kerugian yang begitu besar, diperlukan langkah-langkah yang tepat guna mencegah atau meminimalisir akibat terjadinya sistemik risk tersebut. Hal-hal yang bisa dilakukan antara lain menyusun langkah-langkah antisipasi dalam rangka pengelolaan risiko dan perbaikan pada sistem perbankan dan keuangan negara ini. Selain itu, diperlukan juga langkah-langkah darurat yang dirasa perlu untuk menjaga stabilitas sistem keuangan pada saat kritis yang membutuhkan penanganan sesegera mungkin. Sebagai langkah antisipasi, diperlukan suatu mekanisme semacam early warning system yang baik untuk memantau dan memberikan laporan berkala kepada instansi yang berwenang mengawasi perbankan. Hasil dari pemantauan tersebut akan dijadikan dasar untuk menilai bagaimana kondisi perekonomian pada umumnya dan sistem perbankan pada khususnya. Laporan ini akan ditindaklanjuti oleh unit yang berwenang untuk melakukan langkah-langkah preventif yang harus dilakukan. Proses yang tidak kalah penting untuk mendukung pengelolaan risiko yang baik adalah adanya keterbukaan pengawasan dari pihak berwenang secara benar. Peran pemantauan dan pengawasan ini merupakan langkah yang menentukan dalam pengelolaan risiko tersebut. Hal lain yang sangat penting dalam mendukung proses pengelolaan risiko terhadap systemic risk adalah adanya sistem yang sehat dalam dunia perbankan dan keuangan. Selain itu, mutlak diperlukan suatu peraturan perundang-undangan untuk mengatur dan memberikan pengawasan terhadap dunia perbankan atau keuangan. Selama ini sistem keuangan dan perbankan kita masih mengacu kepada UU Bank Indonesia dan UU LPS. RUU Jaring Pengaman Sektor Keuangan yang diajukan oleh pemerintah sejak April 2008 masih mengalami jalan buntu dalam pengesahannya. RUU JPSK ini disiapkan pemerintah setelah krisis keuangan di Amerika terbukti berpengaruh besar bagi perekonomian dunia. Selain mengatur hal-hal yang umum dalam hal pengelolaan risiko, peraturan ini diharapkan mampu menjadi dasar hukum yang kuat bagi langkah-langkah yang ditempuh oleh pemerintah. Peraturan ini juga harus memuat berbagai kewenangan yang jelas kepada pejabat negara yang berhak mengambil keputusan terkait proses pengelolaan risiko sistem perbankan. Dengan demikian, perangkat analisis dan peraturan yang baik diharapkan bisa mengurangi polemik dan potensi risiko sehingga kasus seperti Senturi tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Sekian presentasi dari kelompok 2.